Pasti anak-anak sekolah minggu udah siap nih Kak Uli. Iya, udah pada semangat ya Kak? Iya dong. Mau sapa? Iya dong. Tapi sebelum sapa yang di rumah, kita sapa abang-abang musik dulu. Nah, betul kali. Ada siapa Kak? Ada Bang Anto. Halo Bang. Halo Bang Anto. Sehat Bang? Sehat. Puji Tuhan. Siapa lagi Kak? Ada Bang Evan. Halo Bang Evan. Tanya dong Kak, sehat gak? Bang Evan, apa kabarnya? Puji Tuhan. Semua sehat Kak kita di sini. Iya, puji Tuhan ya Kak ya. Sekarang kita tanya kabar adik-adik di rumah yuk. Yuk, ayo deh. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Wah, semua udah semangat nih Kak untuk memuji Tuhan. Karena sekarang hari Minggu. harinya Tuhan. Tadi Kak Uli udah panggil Bang Anto, dia panggil Bang Evan. Terus mau panggil siapa lagi Kak? Adik-adik sekolah minggu dong Kak. Ada juga yang manggilin kita Kak. Tahu nggak siapa Kak? Apa sih Kak? Oh, Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu Kak, kita suruh adik-adik juga siapkan apa Kak peralatannya nih supaya kita mau ibadah. Siapin Alkitab Kak. Ya, terus buku catatan nanti kalau mau nyetet khotbah. Terus apa lagi Kak? Uang persembahan dilipat yang rapi. Terus apa lagi Sama Kak? satu lagi yang nggak kalah penting, siapin hati Kak. Hati dan Alkitab tadi udah ya? Ya udah. Yuk kita mulai aja Kak Uli ya. Supaya lebih semangat lagi kita udah adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo Bang. Pasang kupingnya ya adik-adik ya. Sampai tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh, Ya, tadi kan kita udah menjawab panggilan Tuhan tuh Kak. Iya, betul Kak. Sekarang kita mau siapin hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tetap dalam sikap berdiri ya Kak ya. Kita nyanyi lagu apa Kak Adli? Saat pagi hari. Ayo Bang. Adik-adik semua kita berdoa ya. Saat pagi hari ku datang. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Menyembahkan Allah
semuanya, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah dan kami puji, selalu kami mengucap syukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan buat kami hari lepas hari. Kami bersuka cita kalau kami pada hari ini boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami supaya kami boleh bersuka cita. Sebelumnya ampuni dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik udah boleh duduk atau masih berdiri nih Kak? Boleh duduk lah Kak, ya. Tadi udah selesai berdirinya, sekarang kita boleh duduk. Meskipun duduk harus tetap semangat ya Kak? Ya betul, harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Karena kan Tuhan itu sudah lebih dulu kasih sama kita. Ya, jadi betul, sekarang Kak. sudah selayaknya kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita punya lagu Batak nih Kak. Emang kamu orang Batak? Iya dong. Oh iya, sama dong kita. Adik-adik orang Batak juga kan? Nah, harus bisa bahasa Batak ya Kak ya? Iya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Molo Hodo Puhihut Hon, itu lagu dari buku ND Kak. Oh, dari buku ini, dan ini merupakan lagu Bulanan bulanan. kita. Jadi selama sebulan kita nyanyikan ini terus ya Kak ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong Kak, kalian tahu nggak sih artinya apa? Tahu dong. Apa sih Kak? Molohodo ihuton maksudnya gini, kalau kita mengikut Tuhan Yesus ya, gitu. Kenapa kalau kita ikut Tuhan? Pasti kita senang Kak. Senang, bahagia, damai, sentosa, Selamat. amanah. Iya. Kita nyanyi yuk Kak. Ayo Bang. hidup kita selamat, aman, sentosa, bahagia. Betul, Pak. Tapi kalau misalnya kita mau ikut Tuhan, kita harus ngapain aja sih, Kak? Ya harus menjalankan perintah Tuhan dong. Yang ada di hukum Taurat. Iya, yang di itu. Luar Batu. Wah, di Luar Batu. Ya, siapa ya diturunkan sama siapa? Musa. Nah, pintar kali. Kita mau bahas hukum Taurat yang keberapa, Kak? Untuk minggu ini ada 3 nih, Kak. Dari hukum Taurat yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Ya, lihat ada ke-5, 6, dan 7. Ya. Ini semuanya berhubungan dengan mengasihi sesama ya, Kak? Betul. Kita mau mulai dari mana, Kak? Dari hukum Taurat yang ke-5. Dari Tauli dulu ya? Ya, boleh. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Yang ke-7 sama-sama ya, Kak? Ya. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Ya. Tadi udah 3 hukum ya, Kak, dan itu harus lakukan, Kak, bukan cuma diingat aja. Kalau seandainya disuruh orang tua marah-marah boleh nggak, Kak? Nggak boleh dong, Kak. Nggak boleh ya ternyata ya. Kalau seandainya nggak marah-marah tapi di belakang aja ngeluh-ngeluh boleh nggak, Kak? Janganlah, Kak. Nggak boleh juga ya dikasih ya. Jadi ingat jangan mengeluh, jangan marah-marah kalau disuruh sama
mama Mama, papa. papa. Kita harus hormat sama Orang tua. termasuk nih Kak, kalau bangun pagi tuh. Oh iya, kan? sering banget tuh Kak. Jadi nggak boleh ngamuk-ngamuk ya Iya, Kak. nggak boleh nangis dulu ya Kak. Betul, harus rajin banget. Langsung mau, iya. Sekarang kita mau buka Alkitab kita Kak, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian dulu. Pujian apa? Firman Tuhan ada di hatiku. Wah, pas ya. Buka gitu kan Kak? Iya, ayo Bang. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku. Dan menetap tembus sirami jiwaku. Berdua, 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 saya diriku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan bertemu sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Ya, sekarang kita akan buka Alkitab kita Kak, karena kita akan baca epistel. Epistel. Adik-adik buka yuk Alkitabnya yuk. Dari mana Kak? Dari Keluaran 14 ayat 14. Keluaran berarti perjanjian lama. Habis kejadian yuk. Udah dapet tuh Kak? Udah. Oh iya, semua udah dapat Kak. Udah dapet. Kita baca sama-sama yuk Kak. Ayo. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, luar biasa ya Kak. Betul, hebat. Kita punya Tuhan yang baik, Betul. yang selalu bakal menolong kita Kak kalau kita ada masalah. Dan dia tahu kapan harus kita dan kapan saatnya kita harus ditolong. Tepat pada waktunya ya Kak. Betul, benar kali. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi karena Tuhan udah baik dalam hidup kita. Iya, nggak boleh bosan ya Kak ya. Iya. Kita mau angkat pujian apa Kak? Tuhan Yesus baik. Ayo Bang. Bagiku
spesial kita itu adalah ayat hafalan juga, Kak. Yang dari Keluaran ya? Iya. Sekarang udah banyak tuh adik-adik yang ngirim, Kak. Wow, udah hafal ya? Iya dong. Oh iya, soalnya Dan ini udah minggu ketiga. ya, Kak. Betul Kak. Sekarang kita mau saksikan sama-sama ya, Kak. Silakan. Gabriel Sitorus, kelas kecil, ayat hafalan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Selamat pagi Kak, nama saya Sazio Rodriguez Setio. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Mantap. Anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Keren. Tapi Kak, kalau misalnya adik-adik mau tampil di YouTube sekolah minggu depan, gimana caranya, Kak? Bisa, semua bisa. Mau yang dari kecil sampai yang sudah kelas tanggung besar, tetap bisa. Caranya adalah ambil handphone ya, taruh aja di meja atau di mana, terus kalian rekam deh. Sebutin ayat hafalannya dari Keluaran 14 ayat 14. Sudah itu kita minta kirim ke guru-guru sekolah minggu siapa aja. Mau ke Kak Uli boleh, ke Kak Ade boleh, ke Bang Evan, Kak Tika, Kak Tia, pokoknya semuanya deh. Boleh ya. Dan ingat minggu depannya dilihat pasti tayang. Sampai kapan kan ditunggunya Kak? Hari Rabu jam 7 malam. Ya. Supaya adik-adik lebih hafal, kita ulang sekali lagi ya. Boleh Kak Ayu Kak. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, ditunggu ya adik-adik hafalannya. Yuk. Nah, Sekarang kita mau ngapain lagi, Kak Ade? tadi kan udah doa pembukaan, Ya, terus udah baca epistel, udah ayat hafalan. sekarang Kayaknya ada yang kurang nih. Kak Ade mau dengerin firman Tuhan. Oh iya. Biar adem kali. Kita mau siapin hati kita ya, Kak? Boleh. Kita mau angkat pujian satu hal yang kurindu. Ayo, Bang. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, pada hari Minggu ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah memberikan kesehatan kepada adik-adik.
Dan terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau telah membangunkan adik-adik dengan segar ya Tuhan pada pagi hari ini, sehingga adik-adik bisa duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa berkonsentrasi terhadap pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mengambil tema tentang anak-anak Allah. Nah, ayatnya diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Siapa sih yang disebut sebagai anak-anak Allah? Tentu adik-adik penasaran ya. Nah, anak-anak Allah itu adalah kita semua orang percaya yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi, kalau kita semua sudah dibaptis dan kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita adalah anak-anak Allah. Nah, sekarang mungkin adik-adik bertanya-tanya ya, dibaptis itu artinya apa sih? Nah, gini nih, kakak mau jelasin. Dibaptis itu artinya adik-adik diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi, peristiwanya itu ketika adik-adik biasanya ini waktu kecil ya, ketika adik-adik semasa kecil dibawa oleh papa atau mama ke gereja, lalu oleh pendeta dipercikan dengan air. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, kapan sih mah aku dibaptis? Nah, kalau adik-adik pengen tahu, boleh tuh minta fotonya sama papa dan mama, karena biasanya kalau seorang anak dibaptis biasanya ada fotonya. Oke. Jadi setiap anak yang sudah dibaptis berarti dia menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, berarti kita harus mengikuti Yesus Kristus. Kita harus mengikuti teladan hidupnya Yesus Kristus. Nah, contohnya apa sih? Yaitu hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih itu contohnya apa? Misalnya nih, taat pada mama papa, menghormati mama papa, sayang kepada abang, adik, kakak, atau saudara-saudara kita. Terus nggak berantem, nggak musuh-musuhan sama teman-teman kita. Nah, itu contohnya mengikuti teladan Kristus. Tidak boleh musuh-musuhan sama teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Terus kalau kita pernah dijahatin sama teman kita, apakah kita harus membalas? Nah, tentu tidak ya adik-adik, karena Tuhan Yesus bilang, meskipun ada orang yang jahat sama kita, kita harus tetap berbuat baik sama mereka. Tidak boleh membalas dendam. Oke? Selanjutnya adik-adik, di kitab Yohanes ini juga dibilang bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Datang ke dunia ini ya. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya itu untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi nanti orang-orang yang jahat akan masuk ke dalam neraka. Panas sekali ya pastinya ya. Dan orang-orang yang baik atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan masuk ke dalam surga. Atau kita sering sebutnya dengan kehidupan yang kekal. Nah, begini adik-adik. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, pasti itu berarti kita menjadi anak-anak Allah. Nah, berarti anak-anak Allah itu sama saja dengan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Maksudnya ahli waris kerajaan Allah itu apa? Ahli waris kerajaan Allah berarti kita nanti akan hidup bersama-sama dengan Allah, hidup yang kekal di surga. Jadi adik-adik jangan malu untuk mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak boleh malu mengakui Tuhan kita. Kita justru harus berani mempertanggungjawabkan iman kita. Kita harus berani menunjukkan iman kita, ya. Jadi adik-adik di rumah, kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Jangan lupa itu ya. Nah, sebelum kakak menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajarkan sebuah lagu kepada adik-adik. Lagunya berjudul Yesus Sayang Padaku. Sudah tahu semua kan lagunya? Apa?
Oh iya, adik-adik sudah pernah dengar ya. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, seperti kata-kata yang ada di dalam lagu tadi, kita ini semua adalah milik Tuhan. Meskipun kita kecil dan lemah, tapi Tuhan sangat sayang kepada kita. Jadi, adik-adik harus ingat itu selalu ya. Oke, adik-adik, untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman hari ini. Adik-adik semakin mengerti dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati adik-adik ya Tuhan, agar selepas ini adik-adik boleh terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat pada papa dan mamanya, dan adik-adik yang sayang kepada teman-teman dan seluruh keluarganya, dan juga saudara-saudaranya. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan ya. Dadah. Sekarang udah seger ya Kak? Udah dong, kan udah dengerin firman Tuhan. Udah enak, ya kan? Terus apa lagi Kak? Sekarang kita sebagai rasa syukur kita mau kasih yang terbaik Kak buat Tuhan Yesus. Iya, betul. Kita mau ngumpulin persembahan. Persembahannya dikasih kemana Kak? Ya, jadi karena kita masih beribadah dari rumah nih Kak, persembahannya bisa dititip ke mama atau papa, karena kan sekarang udah bisa gereja tuh Kak. Ya. Atau bisa juga diantar ke bendahara kuliah setiap hari Selasa, Jumat sama Sabtu Kak. Ya. Atau kalau mau yang lebih gampang, bisa lewat M-Banking. Handphone ya Kak ya? Iya. Udah canggih sekarang. Nomor rekening gereja ada di Warta Jemaat ya. Oke Kak. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dilipat yang rapi ya Kak, di tangan Ya, kanan. jangan betul. Harus yang terbaik ya kasih sama Tuhan. Iya betul Kak. Kita mau angkat pujian Betapa Hatiku.
Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Udahan nih Kak? Udah Kak. Wah nggak terasa ya? Iya, cepet banget ya. Iya, soalnya kita semangat nih Kak memuji Iya, Tuhan. Kak. Tapi jangan sedih Kak. Karena minggu depan kita akan ketemu lagi pastinya. Wah, dengan guru sekolah minggu yang lain dong. Iya. Kita udahan nih Kak. Kita ucapin perpisahan yuk sama adik-adik Kak. Yuk, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Iya. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.